Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya, Afra Augesti. Pemirsa, menjelang pergantian tahun menuju 2025, mari kita flashback sejenak mengingat berbagai peristiwa dan kebijakan ekonomi penting di 2024 yang mungkin masih akan memberikan dampak besar di tahun depan. Mulai pada Mei 2024 di mana isu tapera ramai diperbincangkan, yaitu wacana kebijakan yang mewajibkan gaji pekerja dipotong sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera. BP Tapera sebagai pengelola memastikan peserta akan mendapatkan manfaat tabungan, salah satunya mendapatkan kemudahan dalam membeli rumah. Namun di sisi lain, menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, iuran tapera sebesar 0,5% yang dibebankan ke perusahaan juga menjadi beban baru pemberi kerja dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kemudian di bulan Juni, pemerintah buka-bukaan soal investasi perusahaan milik Elon Musk, Starlink di Indonesia. Namun banyak pihak menyayangkan nih pemirsa, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya 30 miliar rupiah. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. Diharapkan data ini merupakan data awal dan Starlink bisa membawa investasi lebih besar mengingat Elon Musk sudah diberi panggung oleh pemerintah RI ini. Lanjut di bulan Juli pemirsa, kebijakan Golden Visa perdana diterbitkan oleh pemerintah RI. Golden Visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing dalam waktu 5-10 tahun dengan syarat berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang ditentukan. Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan sudah menerbitkan 471 Golden Visa sejak diresmikan pada Juli 2024 dengan nilai investasi yang masuk sebesar 9 triliun rupiah. Nah, selain Golden Visa nih pemirsa, di Juli 2024 juga ramai terkait 2 organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia yang menerima tawaran pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. 2 ormas keagamaan itu adalah Nahdlatul Ulama NU dan juga Muhammadiyah. Kebijakan ini merupakan cara Presiden Jokowi memenuhi janji kampanyenya nih katanya pemirsa. Kemudian di September sempat gaduh soal skema subsidi KRL yang saat ini berbentuk PSO atau pengurangan tarif. Ingin diubah menjadi berbasis nomor induk kependudukan. Tujuan dari penerapan skema itu katanya agar subsidi yang diberikan lebih tepat sasaran. Namun ramai-ramai masyarakat khususnya pengguna KRL menolak keras wacana tersebut karena dinilai tidak solutif malah memberatkan rakyat. Lanjut pada Oktober 2024 terdapat berita baik dan buruk nih pemirsa. Berita baiknya, Presiden Prabowo Subianto yang telah dilantik begitu melaksanakan tugasnya langsung menginstruksikan para menterinya untuk menggunakan mobil buatan anak bangsa yaitu Maung sebagai mobil dinas. Hal ini selain sebagai kebanggaan bangsa juga dinilai memajukan industri dalam negeri karena 70% komponen Maung berasal dari pindad. Di sisi lain untuk berita buruknya pemirsa, di bulan yang sama ada goncangan pada industri tekstil di mana PT Sritek harus mengalami pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Namun hingga kini Presiden Prabowo terus mendorong jajarannya untuk menyelamatkan karyawan Sritek agar jangan sampai di PHK. Sampai kita di bulan November, banyak peristiwa krusial nih pemirsa terkait perekonomian.
Salah satunya putusan MK yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja berdampak besar terhadap naiknya besaran upah minimum. Sebelumnya dalam penentuan upah minimum itu melalui rumusan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Semua hitungan ini dilakukan Badan Pusat Statistik dan ditetapkan kepala daerah sampai tingkat kabupaten kota atas saran Dewan Pengupahan. Sekarang dengan adanya putusan MK, maka perhitungan upah minimum harus menggambarkan kelayakan hidup pekerja, dilihat dari standar hidup para pekerja tentunya. Nagongnya nih pemirsa, yaitu kebijakan terkait kenaikan PPN menjadi 12% di 2025. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% akan berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%. Artinya, kenaikan PPN ini akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat, mulai dari sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan video streaming. Ditjen Pajak menegaskan hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN, yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyak Kita, tepung terigu, serta gula industri. Ada juga sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN, artinya barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya 0%, sama seperti yang berlaku saat ini. Sebelum menutup tahun di bulan Desember, Presiden Prabowo Subianto menetapkan rata-rata anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi, turun dari sebelumnya Rp15.000. Keputusan ini diambil mengingat keterbatasan anggaran pemerintah. Presiden Prabowo pun yakin anggaran Rp10.000 per anak atau per ibu hamil dinilai mencukupi, terutama di daerah. Semoga ya pemirsa. Itu dia pemirsa flashback perekonomian RI selama tahun 2024 ini. Semoga di tahun 2025 nanti rakyat Indonesia bisa semakin sejahtera ya. Anda bisa menyaksikan perantara di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Afra Augesti, pamit undur diri. Sampai jumpa.